Bosengers, baik lagi di konten YouTube Liga Top Score bersama saya Nizar Garang. Dan kalian tahu kalau misalnya saya udah ada di sini berarti kita akan visit camp kembali di salah satu kota nanti yang akan kalian lihat. Dan kali ini gue nggak bakal solo kalir karena ada rekan gue yang akan menemani. Bro, ini dia. Halo. Rekan sejawat saya, Subargo Pagestu, yang akan menemani gue. Kemana kita? Kita hari ini mau ke Purwakarta, bro. SSB mana tuh? SSB Asat yang ada di Purwakarta. Ini SSB konsisten banget ikut Liga Top Score. Iya benar. Mereka dari Purwakarta selalu ngikutin kompetisi Liga Top Score yang ada di Jakarta, yang mainnya di Jakarta, di Bogor, di Depok. Wah, keren banget. Ya? Makanya banget itu. keren banget kan? Iya. Dari Purwakarta ke Jakarta. Iya. Kapan nih kita berangkat? Sekarang yuk. Udah terik banget ini. Panas banget, panas. Iya. Yuk, kita ikutin. Halo Bosengers, kita sudah sampai nih di base-nya Asat di Purwakarta, dan di tengah-tengah kita ini sudah ada orang-orang penting nih, pembina ya gue ya. Iya betul sekali, ada pembina dari Asat. Mungkin nanti kita mau tanya-tanya bagaimana nih sejarah terbentuknya, terbangunnya Asat, dan ya yang lainnya lah. Banyak yang mau kita tanya. Langsung aja. Bagaimana sih mungkin Bapak Alwi yang bisa ya? Gimana sih Pak, Asat ini awalnya terbangun seperti apa sih Pak? Baik, Asat dibangun dalam asa berharap pada anak-anak yang ada di daerah. Asat sendiri adalah asli sepak bola anak desa. Jadi kita fokus menggali potensi anak desa yang waktu itu sangat minim informasi dan fasilitas untuk mereka, dan kami hadir dengan Kang Dedi waktu itu menjembatani anak-anak tersebut, mengumpulkan sehingga lahirlah SSB Asat di tahun 2013. Kalau dalam pembinaannya sendiri mungkin langsung ke usia berapa Pak? Mungkin dari awal, mungkin dari akarnya. Waktu 2013 tuh usia anak-anak 10, 11, 12 tahun. Dan alhamdulillah 1 tahun kemudian kita dapat hasil juara nasional waktu itu di event Danone National Cup. Oke. Kalau anak-anak sendiri atau siswa-siswanya ini dari putra daerah Purwakarta sendiri atau dari daerah-daerah lain? Dari daerah-daerah, dari Purwakarta khusus bagi anak-anak yang, dan ditemani oleh anak-anak yang di daerah lain, sampai kita dari Sabang sampai Merauke. Untuk menemani anak-anak Purwakarta yang memiliki cita-cita menjadi pemain bola profesional. Untuk Pak Purwanto mungkin Pak ya, sedikit pembinaan di Asat sendiri seperti apa sih Pak metodenya? Mungkin bisa dijelaskan. Pertama itu kita kan dulu saya di pemerintahan, dan Abah Alwi ini saya tahu beliau adalah orang yang concern banget terhadap sepak bola, pencarian bibit-bibit. Waktu itu orang nggak mengira kalau ada anak-anak Purwakarta yang hebat-hebat. Habib ini, Alwi ini keliling ternyata. Saya kan di Dinas Pendidikan mengadakan waktu itu O2SN. O2SN tuh, pertandingan sepak bola antar sekolah, antar kecamatan kan. Dan dia ikut keliling, lihat-lihat anak-anak. Sehingga anak-anak yang bagus-bagus direkrut sama beliau gitu. Saya waktu itu nggak ngeh kalau ternyata hasil yang diolah oleh Habib ini, oleh Abah ini ternyata luar biasa, bisa menjadi juara, bisa menjadi juara nasional. Nah dari situ ketika kita ketemu sama Abah, kita diskusi, kita sepakat ada kolaborasi dengan pemerintah waktu itu, karena ini anak-anak desa tuh ya, karena kan ini asli sekolah anak desa, jadi dikumpulin, kemudian ketika dapat prestasi nasional bahkan ke luar negeri waktu itu ya, pulang dari sana udah kita adakan pembinaan, ternyata kita bisa gitu ya. Makanya di
buatlah Akademi Asad Jaya Perkasa di sini, gitu. Mesnya kita siapin, langsung dibangun waktu itu, diperbaikin, dan anak-anak camp di sini, termasuk sekolahnya diarahkan, pembinaannya juga disiapkan, gitu. Itu awal jebolan balikin di timnas tuh. Iya, awalnya dari situ. Awalnya dari sini mungkin ya. Boys and Girls, kalau boleh tahu nih, sebagai informasi, jebolan Asad juga menarik banget nih. Ada nama Fajar Fatur Rahman yang sekarang masih aktif, bahkan di Borneo FC, bermain di Borneo FC di Liga 1. Bahkan Fajar Fatur Rahman juga belum lama ikut membawa timnas U22 Indonesia juara di SEA Games tuh. Menarik banget. Terus ada nama Yani Mulyadi terus ada nama Hamzah Lestaluhu. Dulu mereka juga bertanding bermain di Liga Top Score. Pak, bagaimana cara mensinkronkan pendidikan dengan pembinaan di sepak bola? Iya, karena kan pertama bahwa sasaran dari sekolah itu kan anak-anak, dan sepak bola itu menjadi minat bakat anak-anak yang terus harus kita kembangin. Sekolah itu punya keterbatasan, maka kita punya fasilitas apa, kemudian kita berkolaborasi dengan komunitas, dengan orang yang concern yang bisa melakukan pembinaan secara intensif, maka ya bisa kita lakukan gitu, karena pemerintah itu kan fasilitator ya, fungsinya. Mungkin sebelum jauh nih kita nanya-nanya soal Asad, gue penasaran nih, mungkin dari Pak Alwi, dari Pak Edward atau Pak Broto, mungkin basicnya yang suka bola apa sama mantan pemain bola? Iya betul, kayaknya. Siapa tahu sampai pengen membuahkan hasil pemain-pemain dari Asad. Iya gitu. betul. Mungkin backgroundnya seperti apa sih? Pak Edward emang suka bola kah atau bagaimana? Ya, jadi kalau saya terus terang, saya bukan pemain bola. Saya tidak pintar main bola, tapi hobi nonton bola. Ya, hobi bola. Jadi saya tidak tahu awalnya, berawal dari kemarin ada Liga 3 Seri 2, Liga Seri 1. Alhamdulillah ada 5 pertandingan klub Purwakarta, saya 5-5 ikut nonton dan ikut support dalam hal keamanan. Saya nggak tahu, kemudian boleh saya katakan kata-kata saya terjebak ya, terjebak oleh Abah Alwi, datang ke saya menyampaikan tanda positif ya, terjebak dalam artian positif. Jadi beliau menyampaikan pada saya, Pak, bukan keluh kesah, harapan yang lebih besar terhadap sepak bola Purwakarta. Kemudian saya melihat timnya siapa aja, ini oke. Jadi saat itu saya punya kesimpulan bahwa saya bergabung dengan orang-orang yang menghidupi sepak bola, bukan orang-orang yang hidup dari sepak bola. Itu. Jadi bergabung dengan tim yang pengen menghidupi sepak bola Purwakarta. Nah, itu yang awal saya pengen bergabung. Kemudian juga motivasi saya bagaimana menyalurkan minat dan bakat generasi muda Purwakarta agar terhindar dari hal-hal negatif ya. Hal negatif bisa disalurkan kepada klub sepak bola. Nah, disinilah saya hadir bersama Pak Purwanto. Kita sebagai pembina, secara teknis mungkin Abah Ali secara tim, coachnya yang coach handal saya rasa yang lebih paham. Kami di bagian eksternalnya. Demikian. Terjebak ternyata Pak Edward. Abah Alwi yang menjebaknya. Abah Alwi Masih positif ya. Akhirnya keenakan gitu. Purwakarta di Jawa Barat ya. Iya betul. Asad mainnya di Jakarta. Iya. Nah, itu mungkin kan keputusan itu seperti apa sih, Abah? Soalnya kan banyak juga di Liga Top Score di Jawa Barat juga ada kan? Iya betul, ada di Karawang juga. Iya. Cerita awalnya. Saya selalu berkomitmen dengan tim pelatih. Saya menanya ke pelatih bahwa kebutuhan anak bermain di level yang sangat kompetitif dan adanya memang di Jakarta. Jadi tim-tim yang ikut di Liga Top Score Jakarta itu lebih kompetitif, lebih keras, lebih pressure, sehingga itu yang dibutuhkan oleh pelatih untuk mengembangkan potensi anak-anak seperti itu. Dicari benar-benar pusatnya kok. Benar. Kompetisi pusatnya yang dicari. Biangnya gitu. Biangnya ya. Pak Alwi, bagaimana sih melihat Liga Top Score sendiri, Pak? Kompetisi Liga Top Score. Kompetisi Liga Top Score, kompetisi yang sangat bermanfaat untuk anak-anak ya. Di sana kita merasakan atmosfer kompetisi dari tahun 2017. Iya. Sana dan dibuktikan setiap tahun lahir pemain-pemain yang menjadi national team, baik dari anggota kami juga dari SSB lain. Nah, di
sana bukti bahwa kompetisi yang hebat akan menghasilkan pemain yang berkualitas. Kompetisi yang hebat akan memunculkan pemain berkualitas. Kalau terakhir dari gue mungkin saya pengen nanya sedikit aja, mungkin Asad ini mungkin ada tujuan akhirnya mungkin di mana sih, ada klub kah yang nanti menaungi para anak-anak dari usia bawah sampai nanti kan pasti ada ujungnya ya. Iya. Nah, ada klub kah atau seperti apa Pak Alwi atau Pak Edward atau Pak Pur kali Beliau bisa menjelaskan. berdua. Ya kita kan ngebina anak-anak di sini dari anak usia SD, SMP begitu ya, ada ya masuk ke SMA gitu kan. Nah kemudian kan ini anak juga harus mempunyai tempat karir ke depannya. Nah, sehingga kita juga perlu menyiapkan adanya klub profesional. Maka kita bersepakat di sini agar mereka terus terbina ritmenya. Jadi kita baru-baru ini membentuk Asad FC. Baru terbentuk Asad FC. Golnya kemana nanti? Ya, Targetnya mungkin targetnya apa? Setelah Liga kemana? pokoknya target kita Liga 1 nanti. Iya Iya nggak, Pak? langsung ya betul. Liga 1 kok. Liga 1. Targetnya. Optimis kan? Optimis. Sekarang aja Fajar udah di Liga 1. Iya, betul Pak Ali. Dan tidak tergantikan juga katanya. Iya betul. Awalnya kita kasih pemain ke Liga 1 dulu, setelah itu Ya. baru kita naik ke Liga 1. Ya, oke. Mungkin terakhir Pak, harapan untuk Liga Top Skor ke depan dari Pak Alwi atau Pak Edward, pasukan Pak Purwanto juga. Kita pengen kita kan butuh kompetisi. Ya. Setiap klub butuh kompetisi dan Liga Top Skor harus terus menyempurnakan kompetisi-kompetisi yang akan datang. Karena tadi tuh bahwa pemain yang hebat itu akan lahir dari kompetisi yang hebat. Gitu. Boys and Girls, kita sudah bersama pelatih dari Asad FC ya Pak, Coach Eka Ramdhani yang tadi disebut adalah sebagai pelatih Asad FC di Liga 3 musim ini. Gimana Coach, kabarnya Coach? Alhamdulillah baik. Coach, gimana ceritanya bisa bergabung dengan Asad FC Coach sebagai pelatih? Ya awalnya ada telepon dari Abah ya, terus juga menanyakan kesiapan untuk bisa bergabung dengan Asad FC gitu ya. Terus mungkin secara lisensi juga sudah masuk kriteria ya. Terus juga mungkin karena Abah pengennya yang asli Purwakarta katanya Abah. Akhirnya ya ke saya gitu teleponnya. Gitu. Langsung deal berarti. Langsung deal ya Pak? Harus deal. Kalau nggak deal dibalikin lagi. Pak Alwi mungkin alasan mungkin menunjuk ya Coach Eka Ramdhani seperti apa? Mungkin Ya. ada pertimbangan-pertimbangan lain mungkin. Pertimbangannya kita juga mengikuti ya bahwa sepak bola sekian hari yang menjadi sepak bola modern, dan saya juga memerlukan sosok pelatih yang dimana dia memiliki kurikulum sepak bola modern dan pelaku sepak bola modern. Ya, kebetulan sesuai pantauan dan harapan kita juga bersama Coach Eka, dan memang sebetulnya komunikasi sudah berulang-ulang dengan Kang Dedi itu selalu nanya Gus Eka di mana. Saya bilang alhamdulillah Gus Eka sekarang lisensi terus sekolah, nanti kita akan panen di satu hari nanti. Oh, iya, amin. Dan alhamdulillah tahun ini saya memanen gitu. Untuk Pak Edward mungkin harapannya Pak kepada Coach Eka Ramdhani yang saat ini jadi pelatih kepala di Asad FC Pak, yang akan berkompetisi di Liga 3. Kita tahu sosok legenda sepak bola Indonesia juga. Gimana Pak harapannya mungkin Pak? Ya, seperti kata Abah Alwi tadi, yang pertama menggerakkan kita kenapa milih beliau adalah pelaku sepak bola modern. Itu dulu ya. Beliau pelaku sepak bola modern, di mana sepak bola terus berkembang ya, terus berkembang. Nah, harapan kita
beliau bisa menerapkan ilmu beliau, menularkan ilmu beliau pada generasi-generasi penerus yang sekarang lagi kita bina di Liga 3. Harapan kita itu, dan tentunya hal positif bahwa beliau juga asli Purwakarta yang akan lebih memudahkan kita dalam hal komunikasi. Demikian. Nanti Liga 3 akan mulai di tanggal 28 ya? Iya, 28 Oktober ya. Mungkin dari Pak Edot sama Abah Alwi sendiri langsung ada target nggak nih buat CK? Targetnya mungkin apa gitu di Liga nanti? Ya targetnya saya nggak muluk-muluk sih. Setiap pertandingan harus menang. Gitu. Nggak muluk-muluk saya. Setiap pertandingan harus menang. Gitu. Harus menang gitu aja. Rapli, ini model rambutnya gimana sih? Iya. Apa sih? Iya. Mulet ya? Mulet ya? Mulet banget katanya. Rapli diasas dari kapan? Dari 2 tahun. Udah putra daerah Jar. Purwakarta. Dari 13 tahun. Berarti di 13 tahun berarti kan? Mulainya kan? Udah ikut Liga Top Skor 13 tahun. Udah sampai 15 juga ikut terus ya? Iya. Gimana menurut kamu? Kompetisi Liga Top menurut kamu seperti apa? Ya bagus, kayak bisa belajar banyak di Liga Top Skor, dapat kawan baru gitu, yang bagus-bagus juga. Iya. Bisa dari luar kota, jadi bisa dapat pelajaran baru. Oh, Rapli, kamu tahu nggak siapa aja dulu pemain jebolan dari Asad yang sekarang bermain di Liga 1? Kok tahu nggak siapa aja? Fajar Fatur Rahman. Terus siapa lagi? Ardiansa. Terus? Ya udah itu doang tahunya berarti. Ada Yadi Mulyadi tuh dulu di timnas U16 Eropa kedua ini. Iya memang si Pace yang punya kecepatan. Oke. Posisinya apa? Sayap kiri. Idolanya siapa? Di Indonesia aja. Nggak ada idolanya. Nggak ada. Jangan gitu dong. Idolanya di Indonesia siapa? Pesepak bola. Kan nggak ada. Marcelino Ferdinand. Nah ini dia nih pemain sayap tapi mengidolakan pemain gelandang Marcelino Ferdinand. Ya siap. Itu aja. Kamu latihan jam 4 ya? Ntar kita lihat ya, gue latihan mereka ya. Ya betul. Nanti kita akan ke lapangan. Boys and girls, kita udah berada di lapangan Tajuk Gede Cilodong, Purwakarta. Itu dia. Ini merupakan ya lokasi latihan ya, Jar. Tempat latihan dari Asad. Yang mereka sudah berlatih tentunya ya untuk persiapan Liga Top Skor tahun depan. Mungkin ini katanya U14 U15 yang latihan kok. Oh, 14 15 ya. Mungkin kalau nggak Abdul juga kalau kita nggak tanya-tanya ya, Jar. Betul. Iya. Ada pelatihnya nih. Wah, ya itu dia. Yuk kita samperin nih. Halo, Coach. Oh, halo. Gimana? Coach? Alhamdulillah. Lagi ngelatih nih ya. Ya lagi kita perhatikan anak. Lagi Ya. rutin kita. Iya, siap. Ya, Ini dia salah satu pelatih atau direktur tekniknya dari Asad ya. Go ya. Insya Allah bisa dikatakan begitu. Encang Ibrahim namanya ya. Namanya Coach Encang Ibrahim, tapi biasanya dipanggil Encang gitu Encang. ya. Lebih familiar. Coach, ini apa sih Coach materi latihannya hari ini nih buat U14 U15 yang hari ini ya latihannya? Hari ini biasa kita latihan rutin untuk persiapan menghadapi Top Skor di hari Sabtu dan Minggu. Iya. Settingnya dari sekarang kita udah setting. Kalau di 14-15 ini biasanya materinya apa sih yang biasa diberikan sama Coach Encang? Menjelang karena kita udah masuk di in session di kompetisi gitu masuk, jadi kita setting programnya per minggu gitu. dari from the game to the game lagi gitu. Dari game ke game. Oke. Coach Chang, ini kan kita tahu Asad kan berada di Purwakarta ya, Coach. Betul. Sementara kompetisi adanya di daerah Jakarta atau enggak Bogor dan Depok juga ya, Coach lapangan. Nah, Coach, ini untuk menjaga kondisi anak-anak kan perjalanan cukup jauh, Coach ya, dari Purwakarta lumayan jauh ke 2 jam kali ada itu ya? Ada 2 jam, ada 2 jam setengah bisa sampai. 2 jam setengah Iya, lagi. betul, Coach. Itu biasanya perjalanan seperti apa, Coach, dan untuk jaga kondisi anak-anaknya
bagaimana coach agar tetap prima coach nanti ketika bertanding? Iya, kita selain memperhatikan istirahatnya, tentu menu makannya juga, kemudian kita biasakan, itu pembiasaan yang paling kita perhatikan gitu. Ya. Di samping juga kita lihat jadwalnya. Kalau pagi kita, kalau kena jadwal pagi lah jam 7, jam 8 di sana, harus di sana kan. Kadang kita sholat subuhnya kita di rest area. Jadi berangkat sebelum sholat subuh. Berangkat sekitar jam berapa? Ya bisa seperti itu. Jam 3 kok. Jam 4, jam 3 udah berangkat. Pertandingan lagi champion baru kelar, jalan tuh langsung. Biasanya kan. Betul. Ya, Oke. Terus motivasinya seperti apa coach agar ya anak-anak tetap tampil baik lah ketika kondisi kan? Ya. Bosan, boring gitu kan. Jet lag-nya tuh seperti itu, kecapean. Walaupun dengan perjuangan yang cuberat lah ya bisa dikatakan seperti itu, tapi mereka sudah tahu betul bahwa kompetisi macam top score ini yang diperlukan oleh mereka itu bukan ikut turnamen-turnamen yang lokal yang sehari 2 hari kelar gitu. Ini kompetisi, dan saya pikir dari dulu kita perjuangkan ikut top score karena mereka ini perlu berkompetisi, bukan turnamen. Bukan turnamen ya. Mendapatkan pertandingan berjenjang. Betul. Gitu ya. Jadi kita main game, kemudian kita tata lagi, latihan lagi, game lagi, latihan lagi, game lagi seperti itu. Jadi from the game into training, from training into the game. Mantap juga ya coach. Artinya apa kok? Itu katanya koncang ya lah. Oke. Cang, boleh show off dikit nggak sih? Asad itu kan hadir di Liga Top Score dari 2017 ya. Betul. Mungkin prestasi apa yang sudah diberikan, dan sebagai informasi, Incang 2 kali jadi pelatih terbaik kok. Coach Incang 2 kali di Liga Top Score. Keren. Itu dia. Boleh Incang ceritakan kan mungkin prestasi apa yang sudah didapat Asad di Liga Top Score sampai Asad itu dari 2017 hampir setiap event yang diikuti pada saat itu oleh kelompok usianya kita selalu jadi finalis. Masuk finalis. Gitu. Jadi berapa kali jadi finalis, pernah sekali yang pra kompetisinya, pra liganya kita juara. Gitu. Kemudian yang saya 2 kali jadi pelatih terbaik ketika menangani dulu usia 16 dan 1 tahun ke belakang di usia 13. Siap. Coach Incang, apa sih yang menarik dari Liga Top Score dari sisi dari kacamata Coach Incang? Kalau saya sih lebih ke pembina gitu ya, lebih ke pembina. Sekarang kita perhatikan kalau top score, memang top score ini adalah ajang atau kompetisi yang diperlukan oleh pemain-pemain muda. Karena sesuai dengan pola pembinaan atau jenjang pembinaannya seperti itu. Bukan turnamen yang sifatnya 1 hari anak-anak bermain 3 kali, 4 kali selesai. 1-2 hari selesai. Itu tidak bagus untuk pembinaan. Gitu. Jadi memang top score ini kita perlukan. Dan saya berharap sih dengan bergulir terus, kita ikut terus, ada perbaikan di sana sini, tambah bagus. Makanya kita sampai saat ini kita tetap konsisten ikut Liga Top. Mungkin terakhir boleh dikasih tahu nggak sih latihan Asad itu di mana sih, Cang? Mungkin ada latihan selain di sini apa gimana? Kita untuk saat ini punya 2 lapangan. Ini lapang Tajuk Gede Cilodong dan ada lagi lapang Hegarmana. Kemudian kita juga kita juga ada rencana kerjasama dengan Perhutani untuk membuat sebuah lapangan sintetis. Kayak training center ya? Training center gitu ya? Training center yang Asad tuh keren banget tuh. Punya base camp, nanti ada punya 3 lapangan. Jadi rencananya lapangan sintetis. Jadi lapangan sendiri lah gitu. Lapangan sendiri lah. Iya. Bosan guys, ini juga kita lihat lapangannya juga asri banget guys. Mantap. Yuk. Mungkin kita lihat anak-anaknya latihan apa aja ya gue ya. Makasih ya. Boys and girls, kita masuk ke sesi games. Kita lihat udah ada tuh nama gamesnya Crossbar Challenge, di mana ada 4 peserta. Ada host kita juga, Nizar. Host kita Nizar tuh. Ada Coach Incang. Ada tuh 2 pemain binaan Asad. Nasma sama siapa? Aldi. Nasma sama Aldi. Nanti mereka harus mengenai Mister Gawang. Kalau
itu berarti dia pemenangnya. Oke? Ada hadiah menarik pokoknya nanti yang menang. Yuk, ikutin terus. Mulai dari host. Ya dong. Ya. Yuk dimulai dari host kita Nizar Galang. Kita lihat ya, kamu dapat ucapan lah nanti dari Bos UK. Ya. Udah. Ya nggak kena dia. Ya emang susah lah. Ayo coach Encang. Awas taruh coach. Ya udah, langsung. Kita lihat. Iya, masih belum. Kang Aldi. Wah, kena. Gimana nih kita adu ya? Ya, oke. Coach Encang lawan Aldi. Ih. Ya, lanjut. Masih belum ada yang kena, boys and girls. Algi gantian. Iya. Nah, ini dia. Ah, kena ini. Iya. Selebrasi dulu dong, Coach. Selebrasi dulu dong. Iya. Ronaldo. Ya, woi bosan ganti. Coach, sini coach. Ya, pemenangnya nih Coach Encang, lihat keren banget. Pelatih terbaik emang. Iya, emang pelatih terbaik membuktikan. Akurasinya. Wah. Bisa besok main Coach di U15. Dapat apa nih kok? Oke, kita ada bingkisan nih dari Ortus Aid. Ini ada bingkisan dari Ortus Aid. Nanti Coach, terima kasih Ortus Aid gitu ya. Oke, siap. Ini ada bingkisan karena tadi udah menang di Crossbar Challenge untuk semuanya. Ada bingkisan dari Ortus Aid yang kerjasama dengan Visit Camp kali ini. Terima kasih Ortus Aid. Terima kasih Ortus Aid. Ya Boys and Girls, itu dia kegiatan Visit Camp kita di latihan ASAT ya di Purwakarta. Menarik banget, seru banget pokoknya. Udah ikut games tadi, bahkan wah di games juga pemenangnya. Kalah bro, wah ya ini host kita ya. dengkulnya nggak kuat bro. Ya Jar, gimana? Udah cukup nih, udah dari siang tadi kita ya, ke ASAT sampai sekarang. Tadi informasi banyak juga yang didapat ya. Iya betul. Dari awal bagaimana ASAT dibangun sampai nanti akan seperti apa ASAT ke depan ya kan kok? Iya, oke. Bener banget, bahkan ada tim Liga 3-nya ya. Ya itu dia. Itu menarik banget. Ya Boys and Girls, terima kasih juga untuk Ortus Aid yang udah terus mendukung kegiatan kita yaitu Visit Camp. Saya Sumargo Pangestu. Saya Nizar Galang Gandimar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.